Tim kampanye nasional Prabowo Gibran, calon presiden 2024, menyatakan tidak masalah negara berhutang. Tim kampanye Prabowo Gibran menyebut negara boleh berhutang, asalkan bisa membayar. Lantas tim kampanye Prabowo Gibran menyebut bahwa dirinya pengusaha yang berani berhutang selama bisa dibayar. Saya ini pengusaha, saya berani berhutang selama saya bisa bayar. Itu prinsip pengusaha. Tambahnya lagi, saya nggak berani hutang kalau nggak bisa bayar, pungkasnya. Bahkan tim kampanye Prabowo Gibran itu menyinggung negara Sri Lanka. Jangan kaya Sri Lanka, berani utang, nggak bisa bayar. Kata Erwin selaku tim kampanye Prabowo Gibran dikutip dari CNBC Indonesia. Oleh karena itu, kata Erwin, negara harus mencari tambahan pendapatan. Menurut Erwin, dengan cara yaitu menaikkan rasio perpajakan, seperti pajak barang mewah, dan pendapatan negara bukan pajak dari sumber daya alam, sebutnya. Jadi kita harus menaikkan juga tax ratio. Kita harus pajaki luxury goods, kita harus tambah pendapatan kita dari PNBP SDA. Jadi banyak pendapatan kita yang perlu diperhatikan untuk menaikkan tax ratio supaya utang negara bisa dibayar, katanya. Sebelumnya Erwin selaku tim kampanye dari Koalisi Indonesia Maju mengatakan pasangan Prabowo Gibran berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan proyek-proyek infrastruktur seperti pada masa Presiden Jokowi. Lantas Erwin menyebutkan bahwa kelanjutan proyek IKN dan infrastruktur akan menjadi salah satu andalan untuk menggerakkan ekonomi. Itu baru pembangunan IKN, ungkap Erwin. Lalu di semua daerah Indonesia ada pembangunan. Contohnya irigasi. Kita harus perbaiki, kita punya dam. Banyak yang perlu diperbaiki. Perbaikan jalan, kita butuh jalan tol dari Sulawesi bagian timur ke Sulawesi bagian barat, kata Erwin. Erwin lantas menjelaskan mengenai sumber biaya untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Dia mengatakan, Prabowo Gibran menggenjot pendapatan negara dengan menaikkan rasio perpajakan atau tax ratio dan mengurangi kebocoran APBN, pungkasnya. Balik lagi dari mana dananya, kita harus menaikkan tax ratio kita harus mengurangi kebocorannya, ujar Erwin. Lalu, Erwin mengakui bahwa proyek-proyek tersebut akan membebani APBN. Dia menyinggung soal keberanian untuk menaikkan rasio defisit. Ya otomatis, kan di situ kita ada rasio defisit. Berani nggak kita menaikkan rasio defisit yang tadinya dari 3% ke 6%, tambah Erwin. Erwin menyinggung terkait hutang. Dia mengatakan bahwa rasio utang Indonesia masih lebih baik ketimbang negara lain pada umumnya. Ratio debt Indonesia masih baik dibanding negara lain. Saya kira semua ekonom di sini mengerti tentang ini. Makanya saya bilang it's economy, stupid, tutup Erwin.